Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman harta mereka, jiwa mereka, bi anna lahumul jannah, dan diganti dengan surga, dibadil dengan surga. Yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ishtara, membeli. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang beriman, dari harta dan jiwa mereka? Tentu saja amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang beriman. Salat kita pada hakikatnya, zakat kita, haji kita, umroh kita, amal kebaikan kita, amal ma'ruf nahi mungkar kita, semua pada dasarnya merupakan jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan bi anna lahumul jannah, dan Allah membadil dengan surganya yang seluas langit dan bumi. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya surga itu bukanlah harga yang murah. Ada sebagian sekte atau sebagian aliran di Indonesia yang mungkin kita pernah mendengar menjual belikan sertifikat surga, menjanjikan siapa yang membeli dengan harga 300.000 sertifikat ini, maka dia dijamin mendapatkan surga. Bukan seperti itu yang dimaksud. Surga itu bukan harga yang semurah itu untuk bisa didapatkan. Bahkan Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk ke dalam surga begitu saja? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang, kata Allah Subhanahu wa taala, cobaan, ujian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharrah, mereka ditimpa dengan keguncangan, ba'sa wad-dharrah wa zulzilu hatta yaqular rasul, sampai di masa itu mereka berkata kepada Rasul, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah? Dan Allah menegaskan, ala inna nasrullahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dalam sejarah kita pernah membaca bagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang mempertahankan keimanannya sampai harus ditindih dengan batu yang besar di tengah terik padang pasir, dan yang keluar dari lisannya hanya satu kalimat, ahad, 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 Allah yang esa, Allah yang esa. Atau mungkin kita juga pernah membaca sejarah sahabat Khabbab bin Al-Ard yang pernah dipanggang di atas bara api sampai api itu mati dengan tetesan lemak di tubuh Khabbab bin Al-Ard, tapi dia tidak melepaskan keimanannya. Atau mungkin kita pernah membaca sejarah Ammar bin Yasir, bahkan kedua ibu dan bapaknya harus syahid mempertahankan keimanannya. Ammar pun demikian, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang mempertahankan keimanannya. Dan tentu orientasi mereka satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga itu tidaklah murah, harus diuji dengan cobaan, dengan segala tempaan keimanan. Ramadan ini merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menempa iman kita. So mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang berkualitas, menjaga amal-amal kita dan juga menjaga siklus dari apa yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang terbentuk di Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berkualitas secara amal, dan kita layak menjadi alumni Ramadan ini, dan kita layak juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.